Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mazda MX-30 akhirnya dijual di Indonesia. Dan inilah spek resmi dari MX-30 versi Indonesia. Well, Mazda MX-30 sebenarnya bukan mobil yang baru total. Dia sudah ada sejak tahun 2020 di Jepang dan sudah dipamerkan juga di Gias di tahun 2023 kalau nggak salah. Dan akhirnya mobil ini masuk menjadi kendaraan full elektrik pertama Mazda di Indonesia. Secara basis, mobil ini sebenarnya berbasis dari Mazda CX-30, jadi ukurannya mirip ya, dia compact crossover, tapi basis tersebut tidak langsung diaplikasi mentah-mentah. Dan sudah banyak dilakukan perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan sebuah electric vehicle. Misalnya, baterainya itu terintegrasi dengan monokoknya. Jadi bukan seperti baterai ditempel begitu saja, tapi sudah disesuaikan, bahkan ada 20 titik dudukan baterai itu di dalam mobil ini supaya menjamin pengendalian yang tetap baik. Begitu menurut Mazda. Kemudian konfigurasi pintunya juga berbeda. Kalau misalnya Anda bisa lihat di sini, pintunya menggunakan model freestyle doors. Mazda menyebutnya seperti itu. Jadi pintunya membuka seperti ini yang memudahkan akses ke bagian belakang, dan ini sebenarnya sudah ada sejak Mazda RX-8 dilanjutkan di MX-30. Nanti kita akan bicara lebih detail lagi. Nah, Mazda MX-30 yang masuk ke Indonesia ini adalah full elektrik. Jadi kalau di negara asalnya dia ada 3 pilihan penggerak. Full elektrik seperti ini, ada juga mode plug-in hybrid dengan extended range. Jadi ada satu mesin kecil di dalamnya seperti yang dilakukan Nissan dengan e-Power. Kemudian ada lagi mild hybrid, mesin 2000 cc dengan mild hybrid. Jadi ini sebenarnya bukan platform yang khusus untuk elektrik, tapi untuk 3 jenis penggerak. Nah, untuk Indonesia ini adalah yang full elektrik dengan kapasitas baterai 35,5 kWh yang itu sebenarnya kecil sekali. Itu mirip seperti Mini E generasi pertama, dan range-nya pun juga diklaim tidak jauh. Hanya 200 km berdasarkan WLTP. Bahkan kalau berdasarkan standar EPA, dia range-nya hanya 160-an kilometer. Yang mana mobil ini hanya cocok untuk pemakaian dalam kota. Tapi Mazda memiliki alasan kenapa memilih baterai yang sangat kecil untuk mobil ini. Alasan utamanya adalah mobil menjadi tidak terlalu berat. Bandingkan misalnya seperti Ioniq 5 yang baterainya itu 70-an kWh, beratnya itu di atas 2 ton. Sedangkan mobil ini beratnya hanya 1,6 ton karena Mazda ingin walaupun mobil ini elektrik tapi tetap mengusung semangat Jinba Itai, yaitu pengemudi dan kendaraannya seperti menyatu dengan kelincahannya di jalan. Tapi itu baru bisa kami buktikan ketika kami mengetes langsung mobil ini apakah benar. Tapi kalau dilihat dari atas kertas, bobot 1,6 ton itu tergolong ringan untuk sebuah mobil elektrik. Ini kosong banget ruang mesinnya, benar-benar hanya ada motor listrik yang menggerakkan 2 roda depan dan kontrolernya di sini, dan banyak sekali ruang tersisa. Kenapa? Karena ada versi lainnya seperti tadi saya bilang, ada yang versi range extender. Jadi kalau versi range extender itu namanya MX-30R EV. Dan R itu karena range extendernya, mesin bensinnya itu mesin rotary. Mesin yang sebelumnya terakhir berada di RX-8, berhenti produksi tahun 2012, dan itu dipakai sebagai range extender hanya untuk mengisi baterainya. Kami pikir tadinya itu yang akan masuk ke Indonesia, tapi ternyata tidak. Ini
bukan yang range extender tapi yang MX-30 BEV, Battery Electric Vehicle, dan itu membuat ruangannya kosong. Dan juga ingat ada satu lagi mild hybrid version dari mobil ini menggunakan mesin 2000 cc. Sebenarnya ketika dia hanya elektrik dan menyisakan space sebanyak ini, semestinya engineer Mazda bisa membuat ini sebagai ruang yang useful, mungkin bagasi di depan, tapi tidak dibiarkan kosong seperti ini. Jadi ini seorang anak kecil pun bisa masuk ke dalam. Literally anak kecil bisa masuk ke dalam sini. Oke, nah bicara tentang motor listriknya sendiri, dia menggerakkan dua roda depan dan menghasilkan tenaga 145 HP dengan torsi 270 Nm. Artinya nggak gede-gede amat tenaganya, dan 0 sampai 100 km per jam di kisaran 9 detikan. Cukup lumayan, tapi ya nggak bisa dibandingkan dengan electric vehicle lainnya yang biasanya bermain di 7 detik sampai 8 detik untuk range kelasnya MX-30 ini. Well, tapi Mazda MX-30 membawa heritage dari Mazda. Anda bisa lihat dari desainnya, ini unik. Desainnya saya nggak bisa bilang ini cantik sekali, tapi juga nggak bisa dibilang jelek. Ada sejumlah detail-detail yang menarik, seperti ini grillnya kecil, kemudian lampunya juga sipit, dan di sini untuk memperkental nuansa crossover ini ada panel bumper bagian bawah itu, serta over fender ini yang tidak dicat gitu ya, jadi menambah kesan gagah. Belum lagi pintu freestyle-nya ini yang membuat tampilan jadi unik sekali. Kemudian bannya juga sudah 18 inci dari standar, serta di sini ini sentuhan baru, ada tulisan Mazda di atas panel berwarna silver, serta warna mobil ini juga two tone. Ini adalah warna soul red, warna kebanggaan Mazda. Tapi ada warna baru yang ditawarkan di mobil ini adalah ceramic white. Nah, bagian belakangnya juga unik, Anda bisa lihat. Pahatan-pahatan lampunya dan bagasinya ini juga tidak biasa, dan bumpernya ini full, tidak ada cat sama sekali, yang mana itu menimbulkan kesan gagah, walaupun kalau Anda terserempet ya agak lumayan susah juga untuk mengembalikan seperti standarnya, karena ini material yang tidak dicat. Bagasi not bad, dia cukup besar untuk mengangkut satu koper besar atau dua koper medium. Tapi toh mobil ini dengan range yang terbatas bukan mobil yang cocok untuk dibawa ke luar kota. Jadi rasanya ini more than enough kapasitas bagasinya. Tidak ada ban serep, hanya disediakan tire repair kit di sini, tapi dia ada partisinya untuk menjaga privasi barang-barang yang Anda simpan di bawah. Bagasinya sendiri belum elektrik, dia masih manual. Pada saat Anda membeli sebuah Mazda MX-30 EV ini, Anda mendapatkan wall charger yang itu bisa menge-charge mobil ini dengan listrik rumah, listrik bolak-balik AC. Itu dia bisa maksimal 6,6 kW. Yang artinya kalau misalnya Anda menge-charge mobil ini dari kosong sampai penuh, itu tidak sampai 10 jam sudah penuh baterainya. Dan kalau misalnya Anda bisa mendapatkan DC fast charging, dia bisa sampai 40 kW, yang mana itu dari 20 sampai 80% itu hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Tapi kalau melihat range-nya, lagi-lagi sepertinya mobil ini memang harus di-charge setiap hari. Karena setiap hari mungkin Anda jalan mungkin 100 km gitu ya. Jadi ya udah, sampai rumah colok lagi, sampai rumah colok lagi, begitu tiap hari. Mestinya nggak ada masalah kalau Anda memakai mobil ini hanya untuk di dalam kota. Tapi kalau Anda keluar kota, bisa sih. Misalnya anggap kita dari Jakarta kita mau ke Surabaya. Anda artinya harus berhenti di kira-kira kilometer 130 sampai 150 untuk nge-charge ulang lagi dengan DC fast charging. Kemudian di kilometer 270 sampai 300 untuk nge-charge lagi. Jadi akan Anda terlalu sering untuk mengisi ulangnya karena kapasitas baterainya yang kecil. Tapi ya balik lagi, ini mobil untuk di dalam kota.
Sebenarnya pesaing mobil ini dengan range yang mirip dan baterai yang juga mirip itu adalah Mini elektrik generasi pertama yang itu dijual seharga 1 miliaran. Tapi Mini elektrik memiliki kapasitas penumpang yang lebih kecil, sedangkan mobil ini cukup lega seperti saya perlihatkan dari sebelah sana. Normalnya di bagian dari video ini saya akan membuka pintu belakang dan masuk ke dalam. Tapi dengan konfigurasi pintu seperti ini, dia baru bisa dibuka kalau pintu depan dibuka terlebih dahulu. Dia tidak bisa langsung pintu belakangnya dibuka. Nah, itu memang sedikit merepotkan, tapi ada dua keuntungan minimal menurut kami. Yang pertama, dia terlihat seperti coupe 2 pintu karena tidak ada tuas pintu di bagian belakang. Bahkan ketika Anda membawa anak kecil, Anda tidak perlu fitur seperti child lock karena dia tidak akan bisa membuka pintu kalau pintu depan itu tidak dibuka. Dan satu lagi, ketika pintunya dibuka, ini gampang sekali masuk ke bagian dalamnya. Nah, sekarang saya akan lihatkan. Well, harus diakui ini memang lebih lega daripada Mini elektrik, tapi tetap tidak bisa dibilang lega. Ruang kaki terbatas, ini juga karena ada cekungan di bangku depannya ini. Jadi masih ada sedikit lah ruang, tapi paha tidak terlalu tersangga dengan baik. Headroom juga ya minimal, masih memadai untuk saya yang tingginya 177 cm dan di depan ini adalah posisi berkendara ideal saya. Nah ini aneh sekali nih. Ini aneh sekali, kita bisa mengubah posisi duduk driver. Semoga saja pada saat mobilnya itu dikendarain ini tidak bisa diaktifkan. Karena bayangkan pengendara lagi berkendara kemudian ini bisa maju mundur. Tapi kayaknya ini hanya untuk kalau misalnya tidak dikendarai ya. Sedangkan di kiri nggak ada, padahal di kiri ini mestinya yang tidak ada drivernya. Posisi duduk juga cukup tegak, tapi ya balik lagi, ini mobil untuk di dalam kota. Dan unik lah di dalam ini ada jendela kecil 2 buah serta material-materialnya ini material-material yang sustainable ya. Jadi seperti ini bagian di trimnya ini terasa sekali ini material yang recyclable dan ternyata walaupun posisi duduknya atau space-nya juga tidak banyak, ternyata masih ada armrest di sini. Dan ada sunroof juga di bagian depan. Bukan tempat paling lega tapi masih memadai untuk perjalanan di dalam kota, terutama untuk anak Anda. Anak Anda akan aman di sini. Ada Isofix untuk bayi dan untuk anak yang umurnya sudah balita atau sampai 10 tahun, Anda nggak perlu khawatir mereka buka pintu sendiri karena tidak mungkin pintu bisa dibuka kalau yang depan itu tidak dibuka. Oke, sekarang saya akan ke bagian depan. Keluar masuknya juga gampang sekali. Oh iya, ini juga kalau misalnya ingin lebih mudah lagi, Anda bisa geser seperti ini. Nah, tapi nggak perlu digeser karena ini juga gampang sekali dengan model pintu seperti ini. Nah, tapi sebuah Mazda itu selalu paling enak dinikmati dari sisi drivernya. Dan benar aja, ini Mazda sekali. Setirnya itu tidak terlalu besar lingkar ininya nih, lingkar genggamannya. Jadi rasanya tuh pas gitu di tangan-tangan Asia seperti kita. Kemudian dia juga ada pengaturan tilt dan teleskopik yang cukup luas sehingga posisi berkendaranya sangat ergonomis. Instrumen ini paduan antara full digital di bagian tengah, sedangkan di bagian kiri dan kanan itu masih menggunakan jarum analog. Kemudian infotainment sistemnya khas Mazda yang sangat mudah digunakan, apalagi dibantu dengan tuas putar di sini yang sebenarnya ini terinspirasi dari iDrive BMW pertama kali, tapi Mazda kemudian mengadopsinya dan sangat nyaman untuk menggunakannya dan sangat mudah. BMW sendiri sudah mulai meninggalkan tombol ini, tapi Mazda masih meneruskannya dan rasanya ini bukan hal yang salah karena jadi sangat mudah untuk menavigasikannya. Apple CarPlay dan Android Auto sudah standar. Nah, yang menarik adalah panel AC-nya. Panel AC-nya ini seperti audio double din di tahun 90-an. Jadi dia ada layar sendiri seperti ini di mana Anda bisa dengan mudah melihat level AC dan mengatur
suhunya, dan ini hanya single zone ya, jadi hanya suhu yang bagian kanan yang bisa diubah dan bagian kiri pasti mengikuti. Tuas transmisi juga tidak mengikuti tren dari mobil elektrik sekarang dengan tombol, tapi juga dengan tuas yang mekanikal. Walaupun ini sebenarnya terhubungnya elektrik gitu ya, tapi not even tuas joystick, ini tuas yang normal. Semua tombol-tombol fisik yang penting itu masih ada, rem parkir juga elektrik, pengaturan volume masih manual. Jadi ini sangat user friendly. Anda tidak akan merasa seperti berada di mobil yang terlalu futuristis yang Anda juga bingung bagaimana mengoperasikan. Di sini semua tombol seperti di mobil normal. Audio sudah dari Bose, serta dia sudah dilengkapi dengan sistem radar lengkap, termasuk lane keeping assist, cruise control yang adaptif. Jadi ini untuk perjalanan di tol dia akan sangat nyaman, dan faktor keamanan mobil ini juga ditunjang dengan 7 buah airbag yang ada di kabin, dan crash testnya mobil ini Euro NCAP mendapatkan 5 bintang. Jadi maksimal keamanan dari mobil ini. Tidak ada yang salah dengan kabinnya, dan ada sejumlah penyimpanan. Di sini ada penyimpanan, kemudian di sini juga ada penyimpanan yang bisa diubah menjadi cup holder. Jadi cup holdernya bisa ditutup seperti ini, Anda bisa meletakkan barang lain. Di bawah sini juga ada konsol yang mengambang, Anda bisa menyimpan barang juga. Di sini juga ada laci yang cukup besar, kemudian juga masih ada cup holder di kanan dan kiri. Jadi ini mobil yang tetap cukup praktis. Kemudian pada saat Anda mundur juga Anda sudah memiliki kamera 360 di sini, yang ini gambarnya juga sangat jernih. So, mobil ini memang cocok untuk di dalam kota saja dengan baterai yang ukurannya kecil, range yang tidak terlalu jauh. Tapi Mazda menjanjikan faktor Jinba Itai di mobil ini. Nah, saya sendiri belum tahu betapa asiknya mengendarai mobil ini, atau benarkah klaim Mazda itu bahwa mobil ini asik untuk dikendarai. Untungnya salah satu kru kami yaitu Lutfi Aziz sudah berangkat ke Jepang untuk mencoba mobil ini secara langsung walaupun di area tertutup. Nah, ini adalah impresi dari Lutfi Aziz. Jalan sedikit, setirnya direct. Cukup nyaman ya, ini ada kayak marka jalan gitu nih. Redamannya kita jalan 20 km per jam. Cukup oke. Radius putar. Kita coba radius putar. Banyak sekali. Radius putar banyak banget. Putar balik, kita agak kenceng dikit. Oke. Asik. Berasa agak berat di bawah karena emang ada baterai. Jadi mobil ini baterainya memang nggak besar-besar banget. Gas dari berhenti ya. Ini ada modenya. Nggak ada di sini, nggak ada tombol modenya. Mungkin kita mesti masuk ke situ. Cuman kita nggak dikasih waktu lama, jadi kita langsung. Cukup oke. Kita coba rem ya. Oke, smooth. Dia bukan yang brutal gitu ya tenaganya, jadi lumayan kencang dengan tenaga 143 bhp, cuman bukan yang model yang brutal sangat kencang gitu, bukan. Sekarang kita coba zigzagnya agak kencang. Oke. The handling is perfect. Very agile, very direct. Ya, itulah apa yang Lutfi Aziz pikir tentang mobil ini. Tapi tentunya kami juga berharap bisa mencoba mobil ini langsung di Indonesia supaya lebih tahu detail bagaimana performanya di Indonesia, bagaimana konsumsi energinya di Indonesia, bagaimana keasikan berkendaranya di Indonesia. Itu nanti setelah mobil ini tersedia unit testnya. Nah, sekarang berapa harga dari mobil ini? Pada saat kami bikin video ini belum ada harga resminya, tapi bocoran dari Mazda,
harganya saya dibisiki tidak sampai 900 juta rupiah. Jadi tetap kayaknya mahal ya. Kayaknya di 800 jutaan rupiah nanti harga resminya setelah launching kami akan sampaikan di kolom komentar atau di deskripsi, Anda bisa cek di situ. Artinya ini mobil cukup mahal. Bahkan dia bersaing dengan harganya Hyundai Ioniq 5. Dia jauh lebih mahal daripada Kona Electric. Jauh lebih mahal dibandingkan produk-produk dari Tiongkok. Tapi kalau Mazda memang bisa memberikan rasa keasikan berkendara, itu adalah faktor yang tidak ternilai dan mungkin itu menjadi satu nilai yang penting untuk Anda, terutama yang gemar menyetir sendiri, karena mobil ini memang diperuntukkan bagi Anda yang gemar menyetir sendiri dan memakai mobil ini bukan dalam jarak yang jauh. Anda mendapatkan mobil listrik yang cukup ringan, tidak terlalu berat, tetap praktis, tapi tetap asik dikendarai sendiri. Nah, nanti lebih akuratnya tentang review mobil ini kami akan bisa sampaikan setelah mendapatkan unit test mobil ini. Tapi untuk sekarang, sekian first impression dari Mazda MX-30 full electric ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.